Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Adan Rosalina, NIM E 2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan mereview 5 materi dari teman saya untuk melaksanakan UAS yang sudah diperintahkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMII, untuk matkul Peradaban Islam dan Nusantara. Baik, yang pertama punya Mabruroh, materi tentang perang salib, yaitu menjelaskan tentang perang salib ialah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi terhadap Kristen Eropa terhadap Islam saja. Menurut Philip Kagetis, perang salib adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak tahun 632 Masehi, yang merupakan pihak penyerang di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632 Masehi, seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Perang salib berlangsung 200 tahun lamanya, dari mulai 1095 sampai 1293 dengan 8 kali penyerbuan. Perang tersebut bertujuan untuk merebut kota suci Palestina, tempat tapak Tuhan berpijak, dari tangan kaum muslimin, dan selanjutnya menjelaskan tentang latar belakang terjadinya perang salib. Yang ketiga, faktor ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dengan mereka, sehingga mereka mau membantu dalam perang salib. Dan selanjutnya menjelaskan tentang periodisasi perang salib. Periode 1, kemenangan Saladin di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Selanjutnya ke periode 3. Periode ketiga tahun 1193 sampai 1291 lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar ad-Dur. Ia mampu menunjukkan kebebasan Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX kembali ke negerinya Perancis. Dan selanjutnya menjelaskan tentang pengaruh perang salib di dunia Islam. Perang salib yang terjadi sampai pada akhir abad ke-13 memberi pengaruh kuat terhadap timur dan barat. Akibat yang paling tragis dari perang salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak berada di bawah kekuasaan Kristen. Dan selanjutnya materi punya Siti Alfie Khairun Nafia, materi tentang peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama menjelaskan tentang sejarah berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah. Abbasiyah nama dinasti kekhalifahan yang kekuasaan mulai tahun 749 Masehi hingga 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ini diambil dari nenek moyang Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, paman Rasulullah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Sejarah berdiri Khalifah Bani Abbasiyah, di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah, yang notabene korupsi. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab
dalam hal pembenaran pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Dan selanjutnya tentang pemerintah dinasti Abbasiyah. Dalam pemerintah dinasti Abbasiyah, kepala negara adalah khalifah yang setidaknya dalam teori memegang semua kekuasaan. Ia dapat melimpahkan otoritas sipilnya kepada orang muasir, otoritas pengadilan kepada seorang hakim atau waqi, dan otoritas militer kepada seorang jenderal atau amir. Namun khalifah tetap menjadi pengambilan keputusan akhir dalam semua urusan pemerintah. Kedua, fase 3 kerajaan tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Dalam masa 3 kerajaan tersebut terdapat 3 kerajaan besar. Yang pertama yakni kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Dari kejayaan ketiga kerajaan besar tersebut bisa dilihat dari bentuk arsitek yang sampai sekarang bisa dilihat di Delhi, Istanbul, dan Iran. Dan yang ketiga periode modern. Periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang merupakan masa kebangkitan umat Islam. Dan selanjutnya materi punya Siti Farida, yaitu tentang Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan dan kebudayaan. Yang pertama menjelaskan tentang Arab pra-Islam. Jazirah Arab atau Pulau Arab adalah satu semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Kata Arab secara etimologis berasal dari kata Aqraba yang berarti bergoyang atau mudah berguncang. Dalam tata bahasa Arab, nahwu dan shorof berubah menjadi i'rab yang berarti perubahan bentuk suku kata sesuai dengan perubahannya. Yang kedua, menjelaskan tentang sistem politik kemasyarakatan. Ada sistem politik. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Dan selanjutnya sistem kemasyarakatan. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan disengaja sekalipun harus dengan pedang yang tertunus dan darah yang tertumpah. Dan selanjutnya ada sistem kepercayaan. Sementara dalam bidang agama kepercayaan pada umumnya mereka adalah kaum menyembah berhala atau paganisme. Menurut catatan sejarah, di dinding Ka'bah terdapat 360 buah patung bangsa Arab yang memuliakan batu-batu yang ada di sekeliling Ka'bah atau Mekah. Kemana mereka pergi selalu membawa batu tersebut untuk kemudian tawaf mengelilingi batu yang dibawanya itu, sehingga di mana-mana dibentuk patung-patung dan berhala itu mereka kumpulkan di sekitar Ka'bah. Dan untuk disembah, pada awalnya mereka menyembah berhala adalah hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, atau dengan kata lain berhala sebagai pengantar untuk menyembah Tuhan. Dan yang terakhir materi punya Ayuman Novelasari tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama menjelaskan pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah dalam bahasa Arab, tarikh, atau dalam bahasa Inggris history adalah cabang atau pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Definisi yang umum dari sejarah adalah masa lampau umat manusia.
Istilah peradaban sering disinonimkan dengan istilah kebudayaan karena kedua terkait dengan aktivitas manusia. Akan tetapi di antara keduanya memiliki titik penekanan yang berbeda, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Peradaban terbentuk dari kreasi-kreasi kebudayaan manusia dalam upaya menciptakan identitas kemanusiaan dan kehidupan keadilan tinggi. Dan selanjutnya menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan merupakan penggabungan dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Istilah ilmu pengetahuan terjemah dari bahasa Inggris science, berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata skiro yang berarti mengetahui dan belajar. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui cara tertentu. Jadi ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai sebuah yang diperoleh dengan pengalaman-pengalaman. Dan selanjutnya menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Berbicara dari pengertian-pengertian di atas, maka bisa didapat sebuah hubungan antara sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Sesuatu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila memiliki kriteria-kriteria tersebut, yaitu yang pertama memiliki objek yang jelas, yang kedua memiliki metode tertentu, yang ketiga disusun secara sistematis, yang keempat menggunakan pemikiran yang rasional, yang kelima kebenarannya bersifat objektif, yang keenam memiliki tujuan, dan juga menambah pemahaman terhadap sejarah peradaban Islam untuk membangun dan menghidupkan kembali atau mengulang sejarah Islam yang akan pandangan dunia terhadap Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.